Dalam paradigma baru pendidikan, tujuan pembelajaran bukan hanya untuk merubah perilaku siswa, tapi membentuk karakter dan sikap mental profesional yang berorientasi pada global. Pembelajaran ialah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar merupakan penentu utama keberhasilan suatu pendidikan. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah. Mengajar dilakukan oleh pihak guru selaku pendidik dan belajar dilakukan oleh peserta didik. Makna dari pembelajaran menurut Kurein adalah sesuatu proses di mana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi ataupun menghasilkan respon terhadap situasi tertentu. Mengajar dan dorongan kepada siswa agar terjadi proses belajar. Menurut Tabrani, bahwa visi dan misi pendidikan Islam itu harus membawa cita-cita mulia, yaitu menjadi rahmat bagi semesta alam, menghargai ilmu dan orang yang berilmu, membangun peradaban di era informasi dan menyelamatkan peradaban umat. Sesuai dengan semangat ajaran Islam, visi dituntut juga agar mencangkup nilai-nilai universal yang semestinya dan seharusnya tampak di semua proses dan kegiatan pendidikan Islam. Pada dasarnya, manusia dilahirkan sebagai makhluk pembelajar. Tugas tanggung jawab dan panggilan pertama manusia adalah menjadi pembelajar. Manusia dikatakan sebagai makhluk pembelajar karena dia memiliki berbagai potensi, seperti potensi akal, potensi hati, kemudian potensi jasmani dan juga potensi rohani. Manusia sebagai pembelajar memberikan kepada kita sebuah pemahaman bahwa inilah keunikan manusia dibandingkan dengan makhluk ciptaan Tuhan. Pendidikan transformasi merupakan salah satu entitas sosial yang terrealisasi dengan teks sosial yang melingkupinya. Artinya, konstruksi pendidikan suatu bangsa merupakan salah satu metafor kebudayaannya yang merefleksikan ideologi dan filsafat pendidikannya. Karena itu, persoalan sosial suatu bangsa tidak dapat dilepaskan dari konstruksi pendidikannya yang menjadi kerangka kerja proses sosial. Banyak orang menyebutkan bahwa antara pendidikan dan perubahan sosial adalah dua hal yang saling terkait dan mempengaruhi. Suatu perubahan kiranya sulit akan terjadi tanpa diawali pendidikan. Begitu pula pendidikan yang transformatif tak akan pula terwujud bila tidak didahului dengan perubahan, utamanya paradigma yang mendasarinya. Bahkan, ada pula yang berpendapat bahwa menyebut perubahan sosial dan pendidikan yang transformatif ibarat menyebut sesuatu dalam satu tarikan nafas. Maka dikatakan bahwa pendidikan transformatif adalah perubahan sosial, dan perubahan sosial adalah pendidikan transformatif. Pendidikan dan aksi-aksi budaya yang membebaskan bukanlah proses transformasi yang mengasingkan ilmu pengetahuan, namun merupakan proses yang otentik untuk mencari ilmu pengetahuan guna memenuhi hasrat keinginan peserta didik dan guru dengan kesadaran untuk menciptakan ilmu pengetahuan baru. Dasar pendidikan Islam transformatif. Dalam proses perubahan pendidikan, paling tidak pendidikan memiliki dua peran yang harus diperhatikan, yaitu pendidikan akan berpengaruh terhadap masyarakat, dan pendidikan harus memberikan sumbangan optimal terhadap proses transformasi menuju terwujudnya masyarakat madani. Pada dasarnya, pendidikan didasarkan pada filsafat, khususnya filsafat manusia. Dari filsafat manusialah dapat disimak orientasi terhadap kebudayaan, terhadap pendidikan dan khususnya terhadap proses belajar dan perkembangan individu. Pendidikan
Insentif untuk memenuhi salah satu aspek dalam kehidupan manusia, yakni kepentingan pasar, maka pendidikan tidak dapat responsif menghadapi dinamika dan perubahan sosial yang kompleks. Pendidikan yang tidak dirancang untuk menjawab tantangan secara komprehensif, tantangan masa depan ini menjadikan mengalami stagnasi bahkan involusi karena gagal mengakomodasi transformasi sosial. Kemudian, paradigma pendidikan Islam transformasi. Pembaruan pendidikan adalah satu-satunya pendekatan untuk suatu penyelesaian jangka panjang atas problem-problem yang dialami masyarakat Islam saat ini, yakni berupa dikotomi mental dan kehidupan pribadi maupun sosial yang terpecah belah, akibat kekacauan dalam segala usaha dan frustasi serta krisis melumpuhkan usaha. Walaupun demikian, ia mengakui pembaharuan pendidikan tidak tercapai dalam waktu semalam saja. Pendidikan adalah satu proses yang paling sedikit memakan waktu dan paradigma baru pendidikan sebagai alternatif pengembangan pendidikan pada masa depan diantaranya: 1. Paradigma sistematik organik. 2. Paradigma holistik integralistik. 3. Paradigma humanistik. 4. Paradigma idealistik dan humanisasi diartikan sebagai penumbuhan rasa kemanusiaan, sedangkan Kabir Toha mengartikan humanisme, kemanusiaan adalah nilai-nilai objektif yang dibatasi oleh kultur tertentu, nilai kebebasan, kemerdekaan, kebahagiaan. Persamaan hak adalah nilai-nilai kemanusiaan yang dibangun di atas fondasi individualisme dan demokrasi. Humanisasi artinya proses menjadikan manusia sebagai manusia sesuai dengan kodratnya sebagai manusia. Yang dimaksud dengan kodrat manusia adalah keseluruhan sifat-sifat sah, kemampuan atau bakat-bakat alam yang melekat pada manusia, yaitu manusia sebagai makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial ciptaan Tuhan. Menurut Malik Fajar, berimplikasi pada proses kependidikan dengan orientasi pengembangan aspek-aspek kemanusiaan manusia, yakni aspek fisik, biologi, dan rohaniah psikologi. Aspek rohaniah psikologi inilah yang dicoba untuk diwariskan melalui pendidikan sebagai elemen yang berpretensi positif dalam membangun kehidupan yang berkeadaban. Hakikat manusia dalam Islam. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada manusia. Pada kisahnya dahulu bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Hakikat manusia dalam konsep Islam adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki berbagai potensi untuk tumbuh berkembang menuju kepada kesempurnaan. Adapun implikasi konsep Islam tentang hakikat manusia dan hubungannya dengan pendidikan Islam adalah: pertama, sistem pendidikan Islam harus dibangun di atas konsep kesatuan antara qalbiyah dan akhliyah. Kemudian kedua, pendidikan Islam harus berupaya mengembangkan potensi yang dimiliki manusia secara maksimal sehingga dapat mewujudkan penguatan hard skill dan soft skill. Ketiga, pendidikan Islam harus menjadikan sarana yang kondusif bagi proses transformasi ilmu pengetahuan dan Islam. Keempat, konsep hakikat manusia dan fungsi penciptaannya dalam alam semesta harus sepenuhnya diakomodasi dalam perumusan teori-teori pendidikan
Islam melalui pendekatan keilmuan, empirik ilmuwan, dan rasionalis. Dan yang kelima, proses internalisasi nilai-nilai Islam dalam pribadi seseorang harus dapat dipadukan melalui peran individu maupun orang lain, sehingga dapat memperkuat terwujudnya kesatuan pola dan kesatuan tujuan menuju terbentuknya mentalitas. Secara bahasa, kata pesantren berasal dari kata santri dengan hafalan T dan akhiran yang berarti tempat tinggal para santri. Sedangkan kata santri sendiri berasal dari kata santri, sebuah kata dari bahasa Sanskerta yang artinya mereka. Dalam hal ini, menurut Nurholis Majid, agaknya didasarkan atas kaum santri dalam kelas literari yang berusaha mendalami agama melalui kitab-kitab bertulisan dan berbahasa. Ada juga yang mengatakan bahwa kata santri berasal dari bahasa Jawa, dari kata santri, berarti seorang yang selalu mengikuti seorang guru, kemana. Menurut istilah pesantren dengan sebutan dunia tradisional Islam, maksudnya pesantren adalah dunia yang mewarisi dan memelihara kontinuitas tradisi Islam yang dikembangkan ulama, kiai dari masa ke masa, dan terbatas pada periode tertentu dalam sejarah. Kemudian, adapun bentuk-bentuk pesantren. Pesantren terbagi ke dalam beberapa bentuk sesuai dengan pengelompokannya yang dipaparkan para pengamat, antara lain: pertama, pesantren salafi. Pesantren salafi adalah pesantren yang tetap mempertahankan pembelajarannya dengan kitab klasik dan tanpa diberikan pengetahuan umum. Model pengajarannya pun sebagaimana yang lazim diterapkan dalam pesantren salaf, yaitu slogan dan motor. Kemudian, pesantren salafi. Pesantren salafi yaitu pesantren yang menerapkan sistem pengajaran klasikal yang memberikan ilmu pengetahuan umum dan agama dan juga memberikan keterampilan umum. Pesantren jenis ini juga membuka sekolah-sekolah umum. Kemudian pesantren kilat, yaitu pesantren yang berbentuk semacam training dalam waktu yang relatif singkat dan biasanya dilaksanakan pada waktu liburan sekolah. Kemudian pesantren terintegritas, yaitu lebih menekankan pada pendidikan vokasional dan kejujuran, sebagaimana balai pelatihan kerja dengan program yang terintegrasi. Santrinya kebanyakan berasal dari kalangan anak putus sekolah atau para pencari kerja. Model modernisasi pendidikan pesantren dapat diartikan sebagai upaya untuk memecahkan masalah pendidikan pesantren, atau dengan kata lain, inovasi pendidikan pesantren adalah suatu ide, barang, metode yang didasarkan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik berupa hasil penemuan atau invention ataupun discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan atau memecahkan masalah. Kemudian, adapun kelebihan atau sisi positif dari modernisasi pesantren adalah sebagai bentuk adaptasi pesantren terhadap perkembangan era globalisasi. Hal ini mutlak harus dilakukan agar pesantren eksis pada masa kini. Dan yang kedua, sebagai upaya untuk memperbaiki kelemahan dalam sistem